Paman, kenapa kamu ada di kamarku? Kenapa nggak ketuk pintu? Aku harus ganti pakaian sebelum keluar. Hayo. Sudah besar. Kamu tumbuh. Semakin cantik. Sudah lama sekali, kamu nggak pulang ke rumah. Jadi paman datang lihat kamu. Kesini, aku mau bisik-bisik sesuatu. Bu, cepat ke sini. Ada apa ini? Ani, Sebelah Xiao. cepat ganti baju, aku tunggu kalian di luar. Bu, Om dia. Elfia. Maaf. Paman itu. Terlalu lama tidak bertemu kamu. Maafkan dia ya, kita bisa hidup seperti sekarang ini. Paman bersedia menikahi ibu. Tapi, Bu, demi menikah, meninggalkan warisan keahlian nenek. Berkali-kali melihat dia dengan perempuan lain. Xia, itu bagian pekerjaannya. Kita tidak boleh mengganggunya. Xiao. Cepat berpakaian. Ibu mau pergi dulu. Nanti. Kita makan tahun baru bersama. Semuanya sudah berlalu. Setelah Mama menikah lagi, dia mendambakan kebahagiaan. Aku hanya orang luar. Kalau aku pergi, jarang pulang. Paman dan Mama bisa hidup lebih baik. Hiao, bagaimana menurutmu? Mau tidak menikah dengan cucuku yang tidak begitu berbakat itu? Tenang saja. Keluarga kami tidak akan merugikanmu. Mungkin. Kalau aku menikah, Paman tidak akan mencariku lagi dan Mama bisa hidup lebih baik. Nenek Shen, aku janji padamu. Maaf, aku akan menikah. Rapat dihentikan dulu. Menikah. Dia mau menikah dengan siapa? Bukankah kita sudah janjian untuk bertemu? Aku rasa karyamu sangat bagus, harus dilihat lebih banyak orang. Kenapa belum sampai? Jangan-jangan dia gak datang. Jadi kamu adalah Nona Su yang akan menikah denganku. Su 11 Xiao. Sebulan lalu kamu menyelamatkan nenekku. Aku, Tuan Shen, tenang. Aku menikah karena maaf. Aku menikahimu, tapi tanda tangan perjanjian pernikahan palsu. Aku belum punya rencana menikah sungguhan. Menikah denganmu hanya untuk menyenangkan nenekku. Dipikir matang, kalau tidak setuju, jelaskan langsung ke nenekku. Aku akan cari cara lain. Serius, ini luar biasa. Aku tanda tangan, pulpen di dalam. Waktu kita ambil sertifikat nikah, aku tanda tangan juga. Cucu Nenek Shen ini kaya banget, ya? Mulai sekarang tinggal di sini. Pilih kamar sesuka hati. Tapi nggak boleh satu kamar. Aku itu orangnya suka kebersihan. Oh, aku ngerti. Buang benar-benar deh. Hal kecil begini aja gak bisa diberesin. Jozo, kamu ada di situ gak? Maaf soal nggak datang kemarin. Akhirnya kamu balas pesan aku. Yao Yao, akhirnya kamu tanggapin aku juga.
Kamu punya pacar ya? Belum bisa dibilang pacar. Sesuai perjanjian. Sepertinya kamu gak boleh urus urusan pribadiku. Aku nggak mau ngaturin kamu. Siapa tahu aja, aku juga punya pacar, loh. Yoyo, maaf ya. Di sini ada masalah, tapi kamu tak perlu khawatir. Tunggu aku selesai, nanti aku cari kamu. Oke, nanti aku juga ada kerjaan buat kamu. Gaji pokoknya harus bikin kamu puas. Nenek, aku tahu kok. Aku udah bawa dia ke kantor. Tenang aja, ya. Nona Su. Harap patuhi kesepakatan. Saya tidak ingin ada yang tahu tentang hubungan kita di perusahaan. Oh, mengerti. Tapi di sini, seingat saya, ini adalah grup perhiasan terkemuka di dalam negeri, Tuan Shen. Dia tidak mungkin. Bos Shen Jewelry? Kenapa dia kaget sekali? Apa nenek benar-benar tidak pernah menyebutkan identitasku sebelumnya? By the way, desainer baru di perusahaan, Su 11 Xiao. Kenalkan alur kerja dulu. Desainer baru. Si Xiao. Apa hubungannya dia dengan Yobai? Kok langsung dibawa Yobai sendiri? Kak Shobai. Nona ini sepertinya orang baru. Dia temanmu? Tidak apa-apa. Aku ke kantor dulu. Kamu atur saja. Si Bai Wei kelihatannya punya hubungan gak biasa dengan Shen Youbai. Apa dia yang disukai Shen Youbai? Bersambung. Kamu karyawan baru hari ini ya? Namaku Wangzhe. Kamu beruntung banget, baru datang sudah ada gosip seru. Dengar-dengar, bos kita itu baru saja menikah. Berita ini, aku sengaja minta info dari staf kantor presiden. Bos kita, Tuan Shen, orang seperti. Biasanya dia dingin kayak es batu. Susah bayangin, gimana dia kalau pacaran. Bagaimana tahu Shen Youbai menikah? Padahal dijanjikan untuk dirahasiakan. Menurutku sih, itu pasti Direktur Bai. Dia dan Tuan Shen seperti saudara sejak kecil. Keluar, sudah menganggap dia menantu sejak dulu. Direktur Bai. Anda dan Tuan Shen itu apa? Apa kalian menikah? Di perusahaan kita, pasangan emas. Gadis surga. Kami memang teman sejak kecil. Tapi pernikahan Yobai itu rahasia. Aku nggak bisa ngomong banyak ya. Aku paham, aku paham. Kami pasti akan jaga rahasia. Ternyata Bai Weiwei memang orang yang disukai Shen Youbai. Semua. Traktir teh sore. Silakan pilih sesuka hati. Lihat itu. Bos nyonya besar ini mau ngumumin sesuatu nih. Youbai, aku ada gosip besar. Bos kita pacaran sama kepala departemen. Bos. Kamu udah dapat kerjaannya? Aku tadinya mikir ngajak kamu kerja bareng sama aku loh. Bisa dibilang berkah tersembunyi. Sekarang kerja di perusahaan desain perhiasan keren. Perusahaan perhiasan? Perusahaan perhiasan apaan? Lebih keren dari perusahaan Shen? Perusahaan yang ngomongin cinta di kantor dan ngebolehin gosip. Aku nggak merasa ini perusahaan yang baik. Hari itu, Paman nggak salam. Langsung masuk ke kamar kamu. Itu salah Paman. Tapi, Kamu nggak boleh karena itu. kabur dari rumah. Pulanglah. Ibumu khawatir banget sama kamu. Paman. Aku sudah menikah, tidak akan balik lagi. Tolong bilangin ke ibuku juga. Putrimu sudah menikah. Kamu bahkan nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Anak ini, 11 Xiao mungkin punya pemikirannya sendiri. Gimana kalau Xiao dari dulu manja, temperamennya besar. Aku akan menemukannya kembali.
Proyek kreatif Kota Barat. Kuserahkan padamu ya. Tapi klien proyek ini benar-benar sulit dihadapi. Su Xiao, kamu yang tangani proyek ini. Belum selesai, akan berlanjut. Klien proyek ini benar-benar super ribet, kok kamu baru datang langsung dikasih kerjaan ini? Jangan-jangan kamu bikin kesal nyonya bos? Aku gak menyinggung dia, kan? Tapi desain ini bisa digabungkan dengan teknik filigree. Setelah Mama menikah lagi, tradisi ini hampir terlupakan. Aku harus melanjutkannya. Semangat! Pak Manayer, desainnya selesai, saya taruh di sini. Oke. Dia baru saja masuk kerja. Tapi kemampuan desainnya luar biasa. Usho. Hari ini aku luar biasa. Aku memasukkan teknik filigree dari Mama ke desainku. Luar biasa. Aku ingin keterampilan Bisa dilihat lebih banyak. Yao Yao, aku sudah tahu kamu memang yang paling keren. Yao Yao begitu hebat. Bergabung perusahaanku, pasti jadi bintang utama. Sampai ketemu lagi nanti. Kita harus merekrut dia ke perusahaan. Masuk. Desain Taman Kreatif Tengsi di Zhubei. Lihatlah sebentar. Panggil Tuan Shen di kantor. Taruh dokumennya, nanti aku lihat. Sudah kebiasaan, nanti perhatikan. Kalau tidak ada hal lain, keluar. Panggil Su Xiao. Function. panggil dia. Ada apa ya? Kamu tinggal panggil saja. Baik. Sikap Yo Bei ke Su Xiao kok aneh banget. Nggak boleh. Nggak peduli siapa Su Xiao, dia nggak boleh tinggal di perusahaan. Masuk. Pak Shen, Anda memanggil saya? Setelah jam kerja, Ikut saya pulang ke rumah. nenek mau datang makan di rumah. Ingat. Di depan nenek, akting serius, ya. Jangan sampai ketahuan. Kamu juga banyak belajar, itu bagus. Masuk perusahaan Shen, harus banyak belajar. Perusahaan Shen gak memelihara orang malas. Bukannya ini desainku? Belajar apa? Gila. Oh, Pak Shen, rapat mulai 5 menit. baik. Kamu keluar dulu. Yo. Desainku hari ini dipuji bos itu. Aku nggak tahu kenapa. Dia suruh aku belajar dari draftku. Kamu pikir orang itu otaknya ada masalah nggak sih? Inlay filigree. Apakah Yao Yao yang bisa melukis itu Su 11 Yao? Bagaimana hasil penyelidikan, Direktur Shen? Aku sudah menemukan identitas Yao Yao. Murid langsung Masterwares and Bedaya Su Wen. Siapa nama? Sekarang di mana?
Su Wenxiu menikah lagi 2 tahun lalu. Kami belum melacak informasi setelahnya. Tapi Saat ini dia masih melanjutkan studi di luar negeri. Yao pernah bilang dia belajar di luar negeri. Bukan Su 11 Yao, aku menduga. Lupakan soal Yao yang bisa melukis itu. Bantu cari informasi tentang Su. Baiklah. Tapi, Su Xiao. Kenapa pakai rajutan benang? Jangan-jangan, dia kenal dengan Yao. semua, aku ada kabar baik nih buat kalian. Kali ini, desain yang akhirnya dipilih pihak klien dari Tank 11 Wen Tuang adalah punyaku. Wah, Manajer Su, kamu memang hebat sekali. Tidak heran kamu jadi bintang tim desain kita. Desainku nggak terpilih. Lihat ini, Yo. Bukankah ini desainku? Suhyo, apa yang kamu bicarakan? Ini hasil 3 malam begadang. Bisa jadi milikmu? Ini bukan kesalahpahaman, sengaja dilakukan. Ini dokumen yang aku serahkan ke kamu. Kamu tidak mengubah dan malah mengklaim sebagai milikmu. Kamu benar-benar tak tahu malu. Suijo, makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangannya. Dengan pengalaman dan kemampuan. Apa saya perlu mencuri barangmu? Pagi pula. Kamu bilang desain ini milikmu, buktinya mana? Siapa sih yang gak bisa asal ngomong? Yao, apa kamu punya kemampuan itu? Supervisor Bai sudah lama di perusahaan ini, nggak ada gunanya pakai desain orang baru. Menurutku kamu jangan keras kepala. Cepat minta maaf ke Manajer Bai. Siapa bilang aku nggak punya bukti? Di komputerku ada catatan desain. Dari sketsa sampai final. Nggak ada yang terlewatkan. Kamu punya bukti? Coba keluarkan catatan desainnya. Peraturan Shen melarang keributan. Kalian lagi ribut apaan sih? Cobai. Itu Su 11 Yao. Dia ngotot bilang aku nyuri desainnya. Terus malah bikin ribut di sini. Desain dibuat oleh Bai Wei. Itu tidak Bai Wei belum belajar keahlian ini. Desain ini. Kamu yang buat. benar, ini memang desainku. Rekaman desain di komputerku buktinya. Kalau ada bukti, tunjukkan saja. Biar semua orang lihat. Asli atau palsu, langsung ketahuan. Baiklah. Bersambung. Tidak mungkin. Catatan desainku kenapa bisa hilang begitu saja? Ada apa ini? Kamu bukan bilang. Catatanmu ada di komputer, kok hilang? Menurutku, kamu sebenarnya nggak bikin, Kak. Kamu menyentuh komputerku. Pasti dia bikin, curi desainku, hapus catatannya. Xiao. Baru kamu menuduh aku mencuri file. Sekarang menuduh aku menyentuh komputermu? Kamu, Serius? Su 11 Yao kelihatan bukan orang seperti itu, kan? Yanggan. Kenal wajah tapi tidak kenal hati. Dia mau ambil kredit? ini jelas desainku. Bai Wei, kamu keterlaluan. Cobai. Su 11 Yao tidak punya bukti. Data sudah dihapus oleh Bai Wei. Shen Bai, kamu nggak bisa memihak dia hanya karena kamu suka dia. Shen Bai sengaja bantu Bai Wei curi desainku biar kredit ke cewek kesayangannya. Aku nggak, Yo Bai. Udah deh, jangan marah-marah sama dia. Dia nggak punya bukti, mau memfitnah aku. Orang seperti dia, moralnya rendah, seharusnya pergi dari perusahaan. Su 11 Yao, mau rebut Shen Bai dari aku? Ngaca dulu, hari ini kamu harus keluar dari perusahaan. Aku percaya Su 11 Yao. Tidak mungkin dia melakukan ini. Aku pernah melihat desain seperti ini. Desain ini menggunakan teknik tradisional filigree. Bai Wei, teknik ini belum pernah mempelajarinya, kan? Tapi juga tidak ada bukti kalau ini buatan Su 11 Yao. Siapa bilang aku tidak punya bukti? kamu punya bukti. Selama ada bukti. Kalau begitu tunjukkan. Perusahaan Shen pasti adil. Selama kamu menunjukkan bukti. Perusahaan Shen tak akan memihak satupun karyawan.
catatan komputer bisa dihapus, tapi sketsa desain asliku masih ada. Garis-garis detail desain seni sudah aku tandai khusus. Cukup semua orang melihat saja. Jadi jelas. Naskah aslinya sudah dibuang. Barusan aku lihat desainnya. Ada folder di meja kepala Bai. Hihi. Setiap garis halus dalam desainku, jika dirangkai, bisa membentuk huruf su. Cukup lihat saja, pasti semua tahu desain itu milikku. Sekarang kalian semua bisa lihat sendiri. Sepertinya salah menuduhnya. Yao Yao bilang, sekarang dia yang bertahan dengan teknik inkrustasi. Bersambung nanti. Setiap garis halus yang aku desain, jika digabung, Ingat apa yang aku katakan di kantor. jadi, kamu datang ke divisi desain hanya untuk menyuruhku pulang bersama, ya? Jozo, aku hebat. Meskipun ide rancanganku dicuri, aku hampir saja dituduh tapi akhirnya aku tunjukkan buktinya dan bikin mereka malu. Enggak nyangka, bos kita ternyata lumayan adil, enggak berat sebelah sama orang yang dia sukai. Mencuri rancangan ide. Dituduh mencuri prestasi. Kok mirip banget ya sama kejadian yang dialami oleh Su Xiao? Enggak mungkin ada kejadian yang begitu kebetulan di dunia ini. Jangan-jangan Su Xiao itu benar-benar. Kata Tuan Shen, sesuai permintaan menyelidiki Su Xiao, kami menemukan dia anak kandung Suen Xiu, orang yang Anda cari. Yao Yao yang pandai melukis. Yao Yao. 11 Yao. Benar-benar dia. Benar-benar dia. Nenek Shen hari ini mau datang makan di rumah. Gimana caranya kerjasama dengan Shen Youbai supaya tidak ketahuan ya? 11 Yao kesayangan aku. Kenapa tiba-tiba kamu pergi? Langsung pergi begitu saja. Om sudah mencari tahu lama Baru dengar kamu di sini. kamu juga nggak pulang. Lihat, paman datang. Jadi, paman, harus nyari kamu sendiri. Paman, saya menikah dengan CEO Shen Group, Shen Youbai. Tolong jaga sikap. Masuk keluarga kaya, ya. Xiao, yang baik. Jangan bohong. Ikut om pulang. Kamu kabur dari rumah ya? Om, Harus hukum kamu nih, biar kapok. Ikut om pulang. Om jamin kamu hidup lebih baik dari di sini. Berlagak gak guna. Om jamin bakal hidup enak, lebih baik dari di sini. Berlagak gak guna. lepaskan aku, Wang Qiang. Di tengah siang bolong, kamu gila? Mau ngapain kamu? Lepasin aku. Ah, Mau mati ya kamu? Kau gak apa-apa? Kamu siapa sih? Berani-beraninya urus-urusan gue. Shen Youbai. Seseorang. Seret dia keluar. Siapa orang itu?
Dia ayah tiriku. Sejak ibuku menikah lagi, dia punya niat buruk terhadapku. Aku menikah cuma untuk lepas darinya. Shen Zhoubai, aku tahu pernikahan kita hanyalah kontrak. Tolong, demi pernah selamatkan nenekmu, bantu aku. Masalah ini selesai. Aku akan segera bercerai denganmu, tidak akan ngejar-ngejar. Cerai? Tidak mungkin. Bukannya kamu punya orang yang disuka? Kenapa menolak cerai? Yang aku suka itu. Aku dan Yao Yao. Suka lewat online saja. Sebelumnya dia punya pendapat tentang aku. Kalau bicara, kamu tidak perlu sulit. Bantu aku menyingkirkan ayah tiriku. Aku akan menceraikanmu dan meyakinkan Nenek Shen. Membiarkan kamu bersama Bai Wei Membiarkan aku bersama Bai Wei. yang kamu sukai. Bukankah itu Bai Wei? Belum selesai. Membiarkan aku bersama Bai Wei. Yang kamu sukai. Bukankah itu Bai Wei? Semua di kantor sudah tahu. Bai Wei juga. Saya dan Bai Wei tidak punya hubungan apa-apa. Orang yang aku suka. Bukan Bai Wei. Baiklah. Siapapun kamu suka, aku akan mendukungmu. Jadi, bisa bantuin aku? Bodoh. Aku suka kamu, tahu. Oke, Aku bakal urusi brengsek itu. makasih banget. Shen Youbai, kamu orang baik banget. Orang baik. Makasihin aku. Malam ini ikut aku pulang. Kerja sama yang baik ya. Nenek mau makan malam di rumah. Kamu harus tampil bagus di dalam. Ya, aku tahu. Kamu harus tampil bagus di dalam. Ya, aku tahu. Aku pasti acting dengan pasti diselesai. Oke. Sekarang tidak perlu cepat ungkap identitas. Tunggu sampai Yao Yao mulai menyukaiku, baru bilang kalau aku Yoyo. Kalau begitu, ayo kita pergi dulu. Shen Zhoubai, turunkan. Aku bisa jalan. Kakimu keseleo, jangan maksa. Diam yang manis. Su Xiao, kamu lucu banget. Aku akan menyingkirkanmu. Shen Zhoubai hanya milikku, tak ada yang boleh merebutnya dariku. Lihatlah. Hubungan kalian berdua semakin dekat, ya. Cepat turunkan aku, nenek. Bukan seperti yang nenek pikirkan. Aku terkilir kaki, makanya dia menggendongku pulang. Aku terkilir kaki, dia menggendongku pulang. Nenek benar. Hubungan kita selalu baik. Ingat untuk berakting. Iya, iya. Aku akan ambilkan obat untukmu. Hiau. Nenek tidak salah pilih kuku menantu, lihat Shubai. Sungguh cocok sekali. Ini adalah pusaka keluarga Shen. Kau pakai ini. Mulai sekarang, kamu resmi jadi menantu. Yang sebenarnya, nenek. Nenek, ini terlalu berharga. Saya tak bisa terima. Kalau ini dari nenek untukmu, kamu terima saja. Lagian memang cocok untukmu. Oh iya. Nenek datang ke sini. Satu hal lagi. Kalian menikah lama, tapi tinggal terpisah. Ini benar-benar tidak masuk akal. Menikah lama, tapi tinggal terpisah. Ini benar-benar tidak masuk akal. Nenek, kami merasa cinta perlu dipupuk perlahan. Jadi Omong kosong. Tidak tinggal bareng. Gimana mau berkembangin perasaan? Perasaan itu, ya, dibangun lewat tidur bareng. Nenek benar. Kalau begitu, 11 Yao, malam ini tinggal bareng sama aku, ya? oke, terserah aja. Shen Youbai,
Bukannya kamu bilang cuma buat kenapa harus tidur di satu kamar? Cepat turunkan aku. Nenek pasang mata-mata di rumah. Kalau kita nggak tidur bareng, besok pagi dia pasti tahu. Kalau mau ngelabui dia. Kalau kita nggak tidur bareng, besok pagi dia pasti tahu. Kalau mau ngelabui dia, kita harus berakting sepenuhnya. Oke, oke. Kamu yang benar. Aku pasti patuh aturan. Nggak ada pikiran aneh. Kalau ada juga nggak apa-apa. Kamu bilang apa tadi? Nggak bilang apa-apa. Masih sakit kakinya? Nggak usah, biar aku sendiri aja. Kakimu terkilir, susah membungkuk. Aku bantu kamu. Su Xiao, sadarlah sedikit. Sudah membaik? Iya, Kamu istirahat dulu. Aku mau mandi. bersambung. Su Xiao, sadar dong. Kalian kan sudah tanda kontrak nikah palsu. Yoyo, hari ini bos baik hati bantu aku. Tapi kaki aku keseleo, sakit banget. Dulu dia kadang juga begitu. Tapi sekarang, kok rasanya dia kayak berubah jadi orang lain. Yoyo, dulu berubah pikiran soal bos kita ya. Dulu kira dia sifat buruk. Ternyata dia baik orangnya. Dia nolong aku bantu. Oh, dia benar-benar orang baik. Lagi-lagi dibilang aku orang baik. Benarkah? Ngomong-ngomong, Zozo, kamu lagi ngapain sekarang? Hidehou, cerita tak selesai. Benarkah? Zozo, kamu lagi ngapain sekarang? Mandi, mau lihat nggak? Mau. Lihat mandi. Belum pernah ketemu. Udahlah. Kayaknya sih, cuma bercanda. Wah, banyak banget foto otot perut yang kamu kirim. Aduh. Jozo kok bisa sejahat ini? Benar-benar curang. Tapi, tubuhnya keren banget ya. Ah, kenapa kamu nggak pakai ikat jubah mandi sih? Malu deh. Jangan mendekat. Peringatkan, aku punya orang kusuka. Berhenti sekarang. Kebetulan. Aku juga punya. Kalau begitu, kamu harus tetap menjaga moral. Jangan mendekatiku. Tenang saja. Akan menjaga moral laki-laki demi orang kusukai. Bagus kalau begitu. Kita bagi tempat tidur separuh-separuh. Jangan mendekat lagi. Bersambung.
Nggak nyangka Shen Zhoubai ternyata orangnya begini genit. Tapi perut kotak Shen Zhoubai kok mirip sama foto yang diunggah Zozo, kebetulan kah? Itu dia, Su 11 Xiao. Kemarin sama pria. Saling tarik-tarikan. Apa-apaan sih omongan ngawur ini? Jojo, aku sial. Baru masuk kantor langsung difitnah soal pribadi. Sekarang seluruh kantor gosipin aku yang jelek-jelek. Periksa rekaman CCTV di depan kantor. Kasih aku video lengkap Su 11 Xiao sama pria itu. Masih ada. Cari tahu sumber fitnahnya. Temukan mereka untukku. Tenang, aku akan menyelesaikannya. Bagaimana cara Zhao Zhao menyelesaikannya? Bagaimana cara Zhao Zhao menyelesaikannya? Aku rasa semua orang tahu apa itu menyebar rumor, kan? Xiao. Kehidupan pribadimu berantakan. Hubungan dengan pria paruh baya, keributan di perusahaan. Kenapa? Takut orang ngomongin di belakangnya? By the way, jangan ngaco. Foto itu jelas dipotong-potong. Aku mato? Foto ini jelas banget. Berani bilang itu bukan kamu? Dari mana kamu dapat? Gak usah ngurusin, pokoknya. Kehidupan pribadimu kacau, fakta tak bisa disangkal. Aku sarankan kamu mundur sebelum ketuan Shen. Grup Shen tidak akan menerima orang bermoral buruk seperti kamu. Grup Shen tidak akan menerima yang bermoral buruk. Shen Zhoubai tahu semua kisahnya, dia tidak akan mendengar sepihak. Kenapa aku harus mundur? Hua, belum selesai. Grup Shen tidak akan menerima orang bermoral buruk sepertimu. Shen Zhoubai tahu semua kisahnya, dia tidak akan mendengar sepihak. Kenapa aku harus mundur? Aku tidak akan mundur. Orang di foto adalah ayah tiriku. Pak Shen tidak akan dengar dari pihakmu saja. Ayah tiri, Su 11 Xiao. Kamu punya bukti? Kloppen. Dia benar ayah tirimu. Anak tiri dan ayah tiri rebutan di depan kantor. Itu malah makin menjijikan. Lebih tidak bermoral, kan? Sekarang foto-foto itu sudah menyebar ke seluruh perusahaan. Serangku, lebih baik kamu segera resign. Jangan sampai mengotori lantai kantor. Sekarang jelaskan identitas Wang Qiang mungkin gak ada gunanya. Cuma bakal bikin masalah aja. Lihat gaya Bai, pasti dia yang melakukannya. Bai Wei. Gak nyangka, kelihatannya polos banget. Ternyata hidupnya begitu berantakan. Bersambung. Lihat gaya Bai Wei. Pasti dia yang melakukannya. Bai Wei. Nggak nyangka kelihatannya polos banget. Nggak nyangka ternyata serampangan. Su Xiao, belum pergi juga? Sudah cukup. Aku percaya Su Xiao itu tidak bersalah. Aku kasih tahu soal ini ke Zhou Zhou. Kenapa Shen Zhoubai bisa datang pas banget? Hanya berdasarkan beberapa foto saja, langsung bikin gosip di sini. Menjelekkan pribadi orang lain. Sejak kapan karyawan Si berubah jadi suka mendengar gosip seperti itu? Terima kasih. Yang benar itu tetap benar. Saya sudah meminta asisten mengumpulkan rekaman CCTV.
Kebenaran akan terungkap. Hang. Kirim videonya ke sini. Kirim videonya ke sini. Su Xiao. Wanita tak tahu malu. Menggoda aku saja tidak cukup, mau hancurkan keluargaku. Aku benar-benar sial sekali. Kamu bohong. Kamu yang mengejar aku. Kemarin di depan kantor, kamu mengejar aku. Aku berusaha menghindar sebisa mana mungkin aku menggoda. Jelas-jelas kamu yang menggoda aku untuk datang. Aku rasa kamu sudah gila. Foto kita sudah diambil. Ronnie, tunjukkan buktinya. Hari ini, kamu harus ikut aku pulang ke rumah. Minta maaf ke ibumu, sujud 3 kali, akui kesalahan. Yang merusak nama keluarga. Nggak pantas ada, cepat. Ajukan resign dan pulang ke rumah. Kamu. Dia bertingkah, tidak pantas di Shen Group. Cepatlah. Mundur saja dan pulang ke rumah. Kamu. Wang Qiang ini. Terima uang, tetap begitu? Aku ingin lihat. Su Xiao masih punya muka bertahan di perusahaan. Kamu kira Shen Group tempat apa? Menggonggong seperti anjing di sini. Satpam, seret dia keluar. Kirim rekaman CCTV. Pak Shen, CCTV-nya dirusak sengaja. Satu potongan rusak, isinya tidak jelas. Selidiki. Cari tahu siapa yang merusak CCTV-nya. Baik, saya akan selidiki sekarang. Untung saja, saya sudah siapkan rencana cadangan. Nggak ada bukti. Meski ada Youbai yang melindungimu, Su Xiao, kau tetap akan hancur. Wanita ini jahat. Tapi bagus juga. Aku bisa dapat uang, dan saat Su Xiao tidak bisa bertahan di Shen Group, itu memudahkan aku. Kesepakatan ini tidak merugikan. Hihish, lanjutkan seperti biasa, saat Su Xiao tak bertahan di Shen Group, itu akan memudahkan aku. Kesepakatan ini tidak rugi. Sudahlah. Tak perlu diperiksa lagi. Aku meninggalkan perusahaan saja. Wang Qiang sudah datang ke sini buat bikin masalah. Kalau aku tetap di sini, sepertinya akan sulit tenang. Lepaskan aku. Tidak perlu pergi. Meskipun rekaman CCTV sudah dihancurkan, masih punya rekaman dashcam. Rekaman dashcam? Benar. Kemarin mobil Shen Zhoubai ada di sana. Li Bin, ambil rekaman dashcam dari jam 6 sampai jam 8. Kirim sini. Cepat. Baik, Tuan Shen. Sekarang, saya akan tunjukkan kepada semua. Apa sebenarnya kebenarannya? Bersambung. Sekarang, saya akan tunjukkan kepada semua. Apa sebenarnya kebenarannya? Masih ada yang bilang Su 11 Xiao itu tidak jelas? Seret dia pergi. Jangan masuk ke wilayah Shen Group. Kalau berani lagi, langsung lapor polisi. Dan kamu, Bai Wei, berhenti dengan niat burukmu itu. Kalau begitu, dengar gosip lalu terekspos. Bikin rumor dan masalah. Peringatan ini tidak terjadi hari ini. Tuan Shen, saya terpengaruh oleh foto itu. Aku cuma khawatir soal reputasi perusahaan, nggak ada maksud lain. Lagi pula. Masalah ini sudah besar. Kini klien di perusahaan kreatif bilang, mereka meragukan standar pemilihan kita. Kalau Su 11 Xiao nggak dipecat, mereka langsung batalin proyek kerja sama ini. Suasana, dan begitu terus berlanjut sampai Mereka meragukan standar pemilihan. Kalau Su 11 Xiao nggak dipecat, mereka batalin proyek kerja sama ini. Kok bisa jadi begini? Kalau aku menyebabkan kehilangan kerjasama sebesar ini, aku tidak boleh menyusahkan Shen Youbai. Aku. Perusahaan Shen tidak pernah memecat karyawan berkarakter baik. Dan juga tidak memiliki cacat apapun. Kalau mereka tidak suka dan mau membatalkan kerjasama, biarkan saja batal.
Perusahaan Shen selalu punya partner. Tidak akan membiarkan satupun karyawan mengalami fitnah yang tidak adil. Tuan Shen, kenapa? Kenapa kamu begitu melindunginya? Kamu tahu kan, proyek kerjasama di sisi barat kota ini sangat penting. Kenapa cuma gara-gara dia? Kerja semuanya malah dibetakan? Yobai, ke aku kamu begitu dingin. Ke dia, kamu begitu melindunginya. Apa mungkin Shisu? Yobai, ke aku begitu dingin. Tapi ke dia, kamu begitu melindunginya. Apa yang Bai Wei bilang ada benarnya? Proyek besar seperti ini, Apa semuanya karena Su 11 Xiao? sendirian saja tidak usah. APA mung Pak Shen ada rasa pada Su Xiao? Pak Shen sudah menikah dengan Bai Wei? Sudah menikah, kan? Apakah Su Xiao itu simpanan? Mengandalkan rasa suka Pak Shen. Jadi dia berani berbuat seenaknya? Bilang Bai Wei istri presiden perusahaan? Shinjobai, kamu tidak kasih muka. Semua orang di perusahaan menganggapnya begitu sejak lama. Kita adalah pasangan. Aku sudah lama cari tahu tapi tetap tidak tahu dia mau menikah dengan siapa. Dan dia di tempat seperti ini. Mempermalukanku terus-menerus. Status pernikahanku, sebenarnya aku tidak ingin mengungkapkannya. Tapi karena kalian sudah menyebar gosip terus-menerus. Ro, ayo, T. Status pernikahanku, sebenarnya aku tidak ingin mengungkapkannya. Tapi karena kalian sudah menyebar gosip terus-menerus. Maka aku harus bicara jujur pada kalian. Ibu Presiden Grup Shen. Hanya ada satu. Yaitu, Xiao. yaitu Su 11 Xiao. Tidak mungkin. Bukankah sudah sepakat untuk tidak dipublikasikan? Kenapa tidak mungkin? Aku yang bilang. Su Xiao adalah nyonya presiden. Nanti, siapapun yang berani menghina Su Xiao, dia akan berhadapan langsung denganku, Shen Zhoubai. Bersambung. Siapapun yang berani menghina Su Xiao di masa depan, dia akan berhadapan denganku, Shen Zhoubai. Akhirnya dapat kesempatan untuk mengungkap, kali ini Yao tidak boleh lagi seperti dulu, main kabur saja. Pastikan statusnya dulu. Tidak mungkin, itu tidak boleh terjadi. Su Xiao benar-benar tidak pantas untukmu. Cobai. Aku suka kamu selama 8 tahun. Kita setara. Kenapa kamu masih tak suka aku? Cocok nggaknya itu nggak pernah ditentuin sama latar belakang keluarga. Aku, Shen Youbai, cuma suka sama Su 11 Xiao. Hari ini begitu. Besok juga begitu. Dan nanti juga tetap sama. Dia serius ngomong begitu? Mungkin dia cuma mau bantu aku. Sengaja ngomong buat formalitas aja, kan? Kamu bohong. Di hatimu jelas hanya ada satu orang. Bagaimana tiba-tiba menyukai Su Xiao? Kalau bisa dia. Bagaimana tiba-tiba menyukai Su Xiao? Kalau bisa dia. Kenapa tidak bisa aku? Aku sudah bilang. Orang yang aku suka hanya Su Xiao. Bohong. Orang ini banyak ngomong. Dulu dingin, sekarang malah bilang suka aku. Sebenarnya, mana sih yang benar? Cukup sudah. By Wei. Kamu berkali-kali bikin gosip dan masalah. Melanggar aturan perusahaan. Mulai sekarang, semua jabatan Bai Wei dicabut. Dan tidak akan pernah diterima lagi di sini. Su 11 Xiao, kamu udah ngambil segalanya dariku. Aku gak akan biarin kamu lolos. Tunggu saja aku. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Shen Zhoubai, orang yang kamu suka itu, siapa sebenarnya?
Menurutmu siapa? Aku mana tahu. Tapi Shen Zhoubai, kamu pintar ngeles. Bisa-bisanya bilang suka sama kamu nggak takut orang yang kamu suka tahu ya? Dan kita sepakat tidak mengumumkan pernikahan kita? Kamu tiba-tiba saja, aku kaget. Dan bukankah kita sepakat tidak mengumumkan pernikahan? Kamu tiba-tiba saja, aku kaget. Kalau apa yang aku katakan itu benar. Orang yang aku sukai. Ini kamu. Shen Youbai. Bos Shen, kamu cukup jahil ya. Sudahlah. Aku nggak bercanda lagi. Tapi, kamu nggak suka sama aku, kan? Tunggu beberapa hari. Kamu tahu siapa orang yang aku suka. Boleh saja, tunggu kamu kasih aku akan tanda tangan cerai baik, kasih jalan buat orang yang kamu suka. Tapi, soal ibuku, Tenang saja. Aku akan bebaskan ibumu dari Wang Qiang. Tapi beberapa hari ini, kamu harus lebih hati-hati. Jangan pergi sendirian. Ada apa-apa, hubungi aku. oke, Bersambung. Tapi beberapa hari ini, kamu harus ekstra hati-hati. Jangan pergi sendirian. Ada apa-apa. hubungi aku, baiklah. Terima kasih. Sudah ya. Gak usah terlalu sungkan sama aku. Banyak yang terjadi hari ini. Aku kasih kamu libur sehari. Pulanglah, santai dulu. Oke, terima kasih, Pak Shen. Kalau gitu, dadah ya. Dadah. Li Bin. Bagaimana dengan restoran yang kamu siapkan? Bunga segar, lilin, dan menu khusus sudah siap. Dijamin bikin kejutan untuk nyonya. Baik. Yoyo, aku punya kabar baik. Hari ini aku difitnah di kantor, kan? Lanjutkan. Yoyo, aku punya kabar baik nih. Hari ini aku difitnah di kantor. Sempat kepikiran Maurice, bos kita maju. Dia ngeluarin bukti penting, langsung bikin sekarang aku nggak perlu, syukurlah. Sekarang bos kita oke ya. Awalnya terkesan dingin, tapi di saat-saat penting, dia masih bisa diandalkan. Jozo, kok kamu kayak tahu segalanya sih? Gimana dia tahu bos pasti bakal bantu aku? Usho, boleh nggak kamu kasih tahu aku, nama lengkapmu siapa? Usho. Shen Youbai. Sama-sama ada kata, yo, ya, kenapa aku nggak kepikiran? Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Sepertinya, Xiao akhirnya menyadarinya. Baik. Kamu, sebentar lagi akan tahu. Yao, Wang Qiang marah hari ini. Dia memukulku. Aku di hotel kucing hitam. Xiao, Banta Mama. Kena masalah terus lari ke mama, ya? Pak sopir, putar balik, pergi ke hotel Black cepat. Shen Zhoubai, ibu saya dalam bahaya. Wang Qiang memukulnya dan mengunci dia di hotel Black Cat. Situasinya darurat, saya mau ke sana untuk menyelamatkannya. Tolong datang dan bantu saya. Bukannya aku menyuruhmu menempatkan Ibu Xiao di tempat aman, kenapa dia bisa sampai di tangan Wang Qiang? Kenapa Ibu Xiao, yang seharusnya di tempat aman, bisa ada di tangan Wang Qiang?
Shen, sudah mengikuti instruksi Anda. Setengah jam lalu, saya menjemput Bibi Su, sudah mengatur orang untuk Aku nggak akan pernah dibawa pergi sama Wang Qiang. Bajingan. Cepat cek posisi Xiao sekarang. Bawa orang ke sana. Xiao, tolong jangan kenapa-napa. Tunggu aku. Bu. Kenapa cuma ibu yang ada? Wang Qiang, di mana ibuku? Kamu sembunyikan ibu. ibumu. Xiao. Jadi, kamu tetap datang. Lepaskan aku, Wang Qiang. Apa yang mau kamu? Lepaskan aku. Mau apa? Xiao. Om sudah kangen kamu banget. Kamu pikir Om mau ngapain? Katakan. Tuan Shen sudah menyelidikinya. Nona Su dibawa Wang Qiang. Kamar 608, Hotel Black Cat. Mengerti. 11 Xiao. Tunggu aku. Aku akan segera sampai. Wang Qiang. Kamu gila banget. Gila. Bisa dapetin cewek kayak kamu. Jadi gila lagi. Juga gak masalah. Aku peringatkan ini tindakan melanggar hukum. Melanggar hukum. Gue bakal fotoin kamu beberapa kali. Foto. Aku lihat kamu berani ngomong keluar. Meskipun mati, tidak biarkan kamu berhasil. Su Xiao. Jangan tolak tawaranku, kena masalah. Lepaskan aku. Jangan tolak tawaranku, kena masalah. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Hari ini, aku pasti akan menyiksamu sampai mati. Lepaskan aku. Shen Zhoubai. Tolong. Jangan teriak. Tak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Shen Zhoubai. Sebelas Xiao. Kamu baik-baik saja. Jangan takut. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Aku. Kukira kamu tidak akan datang. Yao Yao. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Aku. Kamu tidak akan datang. Yao Yao. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Kamu memanggilku apa? Shen Youbai. Kamu itu Yoyo, kan? Iya, aku. Aku memang Yoyo. Ternyata benar kamu. Dasar penipu. Apa kamu pikir menipu dan mengerjai menyenangkan? Kamu tahu aku tiap hari ngobrol sama Yoyo. Masih berpura-pura. Mana berani aku. Begitu aku tahu yang ngobrol sama aku itu kamu. Aku langsung takut setengah mati. Takut ada yang salah. Kamu gak mau sama aku lagi. Aku cuma mau mendekat sama kamu. Dapat sedikit poin keberuntungan. Jadi begitu. Cari waktu buat jujur sama kamu. Kapan tahu? Aku ini sebenarnya Yao Yao yang sering ngobrol sama kamu. Langit tenang, laut tenang, awan berlalu. Begitu. Aku cari waktu pas untuk jujur sama kamu. Kapan tahu? Aku Yao Yao, sering ngobrol sama kamu. Shen Youbai, hati-hati. Li Bin. Bawa Wang Qiang ke polisi. Jangan biarkan dia muncul lagi di depan nyonya. Bukti sudah dikirim ke email MU. Selesaikan setengah jam. Baik, Tuan Shen. Segera bawa orang ke sana. Yoyo. Kita pulang yuk. Oke.
Dasar sampah. Bahkan begini pun tidak bisa mengalahkanmu, Su-11 Xiao. Kenapa? Kenapa aku selalu kalah dari kamu, Su-11 Xiao? Shen Zhoubai. Akulah orang yang menyukaimu selama 8 tahun penuh. Minum air dulu. Apakah ibuku kamu bawa pergi? Wang Qiang berkata, dia dijemput seseorang. Tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya. Sudah cari panti. Jaga 24 jam. Setelah kamu istirahat cukup, aku akan bawa kamu menemui dia. Belum selesai. Ada yang jaga 24 jam. Setelah kamu istirahat cukup, aku akan bawa kamu menemui dia. Jujurlah. Kapan kamu tahu? Aku Yao ngobrol sama kamu. Yo. Waktu kamu curi desain dari Bai Wei itu. Kamu lupa, ya? Kan kamu cerita semuanya ke Yo. Jadi aku bisa nebak. Pantas aja. Dari situ sikapmu langsung berubah. Berubah banget. Di depan nenek lagi. Kamu sengaja, ya? Bukannya baru pertama ketemu. Udah bikin kamu nggak senang. Pertama kali ketemu kamu, langsung ribut sama kamu. Mana berani aku jujur. Jadi gimana? Aku pikir. Pelan-pelan deketin dulu. Jadi gini. Aku pikir. Pelan-pelan deketin dulu. Bikin poin keberuntungan gede, baru jujur sama kamu. Sebenarnya, aku udah siapin pengakuan cinta romantis. Buat kasih kamu kejutan. Siapa sangka? Ternyata dirusak si brengsek Wang Qiang. Semua jadi kacau. Sayang. Maafkan aku kali ini. Boleh? Dulu kamu bilang, di hati kamu ada orang yang disuka. Sampai bilang, mau cerai sama aku kan? 11 Xiao. Aku salah. Sejak awal hingga akhir, aku hanya suka kamu seorang. Mulai dari saat pertama kita ngobrol online. Hatiku sudah terpikat olehmu. Hesang Zhengwei Wang terus berlanjut. Mulai dari saat pertama kita ngobrol online. Hatiku sudah terpikat olehmu. Hanya bilang, aku salah, mau selesai terlalu mudah, bukan? Baik. Sayang. Maafkan aku, ya. Kalau begitu hukum aku saja. Hukum aku buat sarapan untukmu setiap hari. Hukum aku, seumur hidup gak akan bertengkar sama kamu. Hi sial. Maafkan aku, ya. Ah, sudah. Aku maafkan kamu. Kenapa turunin aku? 11 Xiao. Kita menikah, bagaimana? Nenek sudah mendesak kita berkali-kali. Katanya dia ingin menyiapkan pesta pernikahan besar untuk kita. Roshan-dou, He Jiansu, Wei Te Xiao. Kita menikah, bagaimana? Nenek sudah mendesak kita berkali-kali. Katanya dia ingin menyiapkan pesta pernikahan besar untuk kita. Biar semua orang tahu. Adalah istri saya, Shen Youbai. Tak ada yang bisa mengganggumu lagi. Baik. Dengarkan nenekmu.